Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Angelika Mailani Putri, atau kalian bisa manggil saya Bu Angel. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran fikih. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya absensi terlebih dahulu ya. Ica, Putri, Mei, Tani, Putra, Andi. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silahkan dipersiapkan dirinya terlebih dahulu. Silahkan diperiksa pakaiannya apabila ada yang kurang rapi. Silahkan posisikan tempat duduknya senyaman mungkin. Dan yang mukanya masih ngantuk, silahkan cuci muka terlebih dahulu ke kamar mandi. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke materi pernikahan dalam Islam. Tujuannya kita mempelajari materi pernikahan Islam pada hari ini yaitu untuk mengetahui macam-macam pernikahan terlarang atau pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Dan kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu ada diskusi kelompok dan melakukan observasi dengan mencari sumber-sumber data tersebut dari internet, dari buku, dan lain-lainnya. Sekarang semuanya silahkan buka Al-Quran yang sudah kalian bawa dari rumah dan buka Quran surat An-Nahl ayat 72. Kemudian kita membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Shadaqallahul azim. Ya, pada hari ini kita akan masuk ke materi pernikahan dalam Islam. Dan kita akan mempelajari bab tentang macam-macam pernikahan terlarang atau pernikahan yang tidak sah dalam agama Islam. Mengapa pernikahan terlarang atau pernikahan yang tidak sah itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita belajar sama-sama. Sekarang silahkan buka buku paket kalian halaman 96 sampai 97 dan buku modul pengayaan pada halaman 43. Di situ sudah tertuliskan macam-macam pernikahan terlarang atau pernikahan yang tidak sah dalam agama Islam. Kemudian silahkan perhatikan slide yang ada di depan. Sekarang kita masuk ke materi pernikahan terlarang atau pernikahan yang tidak sah dalam agama Islam. Di sini pernikahan terlarang ada 8 macam, mulai dari pernikahan mut'ah, pernikahan syigar, pernikahan tahlil, pernikahan beda agama, dan masih banyak lagi. Yang pertama saya akan menjelaskan pernikahan mut'ah dan pernikahan syigar. Pada pernikahan mut'ah, pernikahan ini dilakukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu dan hanya untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Pada awalnya, Nabi Muhammad memperbolehkan pernikahan ini. Namun, lambat laun, pada perkembangan selanjutnya, Nabi Muhammad melarang pernikahan ini untuk selama-lamanya. Yang kedua yaitu ada pernikahan syigar. Pernikahan syigar ini merupakan pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang selanjutnya yaitu pernikahan muhalil atau tahlil dan pernikahan beda agama. Pernikahan muhalil atau tahlil ini merupakan pernikahan yang seorang wanita ini ditalak 3 oleh suaminya untuk bisa kembali ke suami yang pertama yang dahulu pernah mentalak 3 dirinya tersebut. Yang keempat yaitu pernikahan beda agama, yaitu merupakan pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Yang selanjutnya yaitu ada pernikahan orang yang sedang ihram dan pernikahan pada masa iddah. Kalau pernikahan orang yang sedang ihram ini pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan ihram haji atau umroh sebelum memasuki waktu tahallul. Kalau pernikahan pada masa iddah yaitu pernikahan seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sedang pada masa iddah, entah itu pisah karena perceraian atau meninggal dunia. Dan yang terakhir yaitu ada pernikahan tanpa wali dan pernikahan sesama mahram. Kalau pernikahan tanpa wali ini, pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita tanpa seizin walinya.
Kalau yang menikahi mahram ini bisa saja menikah dengan mahram yang selamanya, mahram yang karena pernikahan, dan mahram yang sepersusuan. Mungkin sampai di sini ada yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bu, saya mau bertanya. Ya, Lani, silahkan, mau tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia atau MUI menanggapi banyaknya pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lani terkait dengan bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia terkait banyaknya pernikahan beda agama yang beredar di Indonesia ini. Majelis Ulama Indonesia, entah dari keputusan NU atau Muhammadiyah, mengatakan bahwa pernikahan beda agama itu dinyatakan haram karena sudah jelas tercantum di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan, janganlah seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang musyrik sebelum ia masuk Islam. Sesungguhnya budak-budak yang mukmin atau budak-budak yang beragama Islam itu lebih mulia daripada wanita yang musyrik. Ya, sekarang kita masuk ke tahap diskusi kelompok. Karena tadi di sini muridnya berjumlah 40 orang, maka kita bagi menjadi 5 kelompok yang setiap kelompoknya terdiri atas 8 orang. Karena tadi di macam-macam pernikahan terlarang terdiri atas 8 macam pernikahan yang tidak sah, maka nanti setiap anaknya, setiap orangnya mencari dalil-dalil yang mendasari pernikahan tersebut hingga sampai dikatakan terlarang atau tidak sah. Saya beri waktu diskusi selama 15 menit. Dan silahkan kalian mencari sumber-sumbernya dari Al-Quran yang sudah kalian bawa, atau bisa Al-Quran yang ada di handphone, dan hadis-hadisnya mencari dari aplikasi ensiklopedia hadis yang bisa kalian download di Play Store. Nanti aplikasinya akan seperti ini. Kalau misalnya semuanya tidak bisa download, silahkan satu kelompok bisa buat berbagi dengan teman-temannya. Kalian cukup mencari di hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Tirmizi terkait pernikahan terlarang atau pernikahan yang tidak sah. Sedangkan di kitab Al-Quran atau kalian bisa mencari di aplikasi HP, kalian cari di dalam Quran Surat Al-Baqarah. Nanti jika semuanya sudah selesai berdiskusi, setiap kelompok bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Gimana, semuanya sudah selesai? Sekarang waktunya sudah lewat 15 menit. Dan sekarang yang maju duluan, wah, kelompok 3 sepertinya sudah sangat siap sekali. Sekarang silahkan kelompok 3 maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dalil-dalil yang mendasari macam-macam pernikahan terlarang atau pernikahan yang tidak sah dalam agama Islam, yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah tertulis di dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab nikah, tepatnya pada bab nikah mut'ah. Hadis riwayat Muslim ini berbunyi, ketahuilah bahwa nikah mut'ah adalah haram mulai hari ini sampai hari kiamat. Siapa yang telah memberi sesuatu kepada perempuan yang dinikahinya secara mut'ah, janganlah mengambilnya kembali. Hadis riwayat Muslim nomor 2509 dalam Syarh Sahih Muslim nomor 1406. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberi tanggapan, silahkan. Sudah selesai? Silahkan, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau ada yang mau protes dari presentasi kelompok 3? Jika tidak ada tanggapan dan pertanyaan, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya sudah pintar-pintar semua ya ini. Jadi presentasi dari kelompok 3 tadi sudah cukup bagus dan ada yang harus diperbaiki lagi ke depannya. Apabila hendak melampirkan ayat-ayat Al-Quran, maka silahkan ditulis dengan tulisan Arab, jangan tulisan bahasa Indonesia, dan sertakan terjemahnya. Begitu juga yang dari hadis. Sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, macam-macam pernikahan terlarang atau pernikahan yang tidak sah menurut agama Islam. Ada berapa macam tadi? Ya, 8 macam. Silahkan disebutkan. Apa saja tadi? Pernikahan mut'ah, kemudian pernikahan, ya, pernikahan syigar, kemudian pernikahan muhalil atau tahlil, kemudian pernikahan
pernikahan beda agama, dan masih banyak lagi. Silahkan tadi hasil diskusinya tiap-tiap kelompok dikumpulkan ke depan. Ya, ini 5 kelompok sudah mengumpulkan semua ya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke praktek akad nikah. Silahkan tadi di kelas ini yang terdiri dari 40 orang, silahkan dibagi menjadi 2 kelompok. Dan kelompok pertama harus mempraktekkan akad nikah dengan bahasa Indonesia, sedangkan yang kelompok 2 silahkan mempraktekkan akad nikah dengan bahasa Arab. Dan kita bertemu lagi pada minggu depan. Dan tugas kalian di rumah silahkan mengerjakan soal-soal latihan yang terdapat di dalam modul pengayaan. Ya, mungkin cukup itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga kedepannya akan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini, dan kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa dipelajari bacaan untuk akad dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.